Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillahi salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli zarratin alfamar. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin. Wal 'ifatu 'alamatul yakin wa huwa i'tikadu anna Allah ta'ala qadirun 'ala kulli syai'in wa razikun kullu hayawanin. Ma''itikadi anna rizqa la yasilu ilaihi illa bisawqillahi ta'ala ilaihi. Wa ra'sul yakin at-taqwa. Ay aslul yakin imtithalu awamirillah, imtithalu amrillah, wajtinabin nahihi, warida bitaqdirillah, wa huwa sururul qarbi bima qadarahu Allah ta'ala alaihi minal marri wal huluwi wa bima qadahu. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, kita ulangi sedikit lah. Wal 'ifatu 'alamatul yakin. Bermula ifah, al imtina'u anis su'ali minal khalqi 'alamatul yakin. Bahwasanya ifah, memelihara diri, menegah diri daripada meminta daripada makhluk itu adalah alamat daripada orang itu yakin. Karena apa? Karena ifah itu timbul daripada keyakinan. Jadi orang tidak mungkin bisa bertegah diri dari berbuat sesuatu kecuali dia itu mempunyai keyakinan. Dan keyakinan itu timbul yang yakin, yang tahqiq. Yang sebenar-benarnya yakin itu tahqiq. Arti tahqiq itu bahasa kita itu benar-benar yakin. Itu setelah orang mencapai wasil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sudah mencapai wasil kepada Allah Ta'ala itu, orang itu sudah makamnya mahabbah namanya. Mahabbah, makam cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semalam itu. Makanya makam mahabbah ini yaitu menimbulkan satu, yaitu ifah namanya. Bertegah diri. Supan bahasa kita itu kalau meminta dengan makhluk. Kenapa? Karena sudah yakin bujur bahwasanya yang dia lihat, yang dia rasakan, yang dia pandang, yang apalagi yang meliputi akannya, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah maha kuasa, maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Itu karena orang yang sudah mahabbah itu makamnya senantiasa tajalli. Ulun ini bicarakan makam teruslah, orang kadang-kadang mengerti makam itu apa. Yang tahulah arti makam yang ulun sampaikan biasanya tuh. Makam tuh maksud ulun lain, kuburan tuh lain. Kalau pangbian mengartikan jorong makam ulun menyambatkan, mengatakan makam itu lain. Itu adalah makam itu maksudnya kedudukan hati kita di sisi Allah Ta'ala. Itu namanya makam. Orang ini jorong makamnya adalah makam wali. Itu kedudukannya hatinya itu senantiasa diliputi Allah Ta'ala. Orang ini makam ibadah, berarti orang itu ahli dalam beribadah, senantiasa beribadah. Kedudukannya itu artinya keadaannya seperti itu. Itu namanya makam. Lain makam kuburan itu lain. Ada makam tingkatan hamba itu. Ada tingkatannya namanya awam namanya. Ada jerulun biasanya tuh salikin. Ada namanya wasilin. Itu makam kedudukan kita di sisi Allah Ta'ala. Bila makam kita tuh orang awam, itu beribadah tuh sekadar menunaikan yang kewajiban. Bila yang fardu kita kerjakan, nang haram kita hindari, sudah itu makam kita awam. Bila kita kerjakan dapat pahala, itu jadi harapan pahala. Itu makamnya orang awam. Orang awam ini bilanya kerjakan sudah husuk ada husuk kan.
Yang penting dikerjakan. Husu kada husu dapat pahala sudah. Berzikir kah? Bila pindah kada ulihan berzikir hasilnya ganti, itu orang awam. Yang penting perintah ini dilakukan. Sudah orang awam. Itu orang awam kita nih sama kita nih. Yang penting kada disambut orang di luar kada sembahyang, sembahyang sudah. Yang penting sembahyang jadinya. Itu sudah bagus sudah. Itu makam orang yang awam namanya. Artinya kedudukan keyakinannya itu di awam masih. Nah, kalau orang makamnya salikin, itu dia itu beribadahnya mengharapkan ridho Allah Ta'ala. Kada mengharapkan surga, kada mengharapkan pahala, kada. Tapi nya mengharapkan ridhonya Allah Ta'ala. Dan dia mengharapkan ridho itu untuk mencapai makam mahabbah namanya. Makam cinta Allah, cinta kepada Allah Ta'ala. Dia ini membuktikan kecintaannya dulu dengan Allah Ta'ala. Banyak beribadah, banyak berzikir. Ini makam orang muridin namanya salikin. Jadi kadang mengharap pahala kadanya. Beribadah itu semampunya beribadah. Ada waktu luang beribadah, ada waktunya berzikir. Seperti itu. Hidupnya dibazlulillahi ta'ala. Artinya dikurbankannya untuk Allah Ta'ala. Kalau kada kayak ini kada bisa mendapatkannya makam mahabbah. Martabat yang tinggi tadi itu kada bisa. Namanya wasil ilallah. Jadi banyak dikurbankannya, waktunya dikurbankannya. Maka ada orang berhalwat. Yalah berujlah. Berzikir siang malam 40 hari. Orang ini dalam kamar, jangan bersama supermi dalam kamar. Bila makan kita keluarnya. Nah, ini bawa ujlah namanya. Ini makamnya makam salikin. Takarub dengan Allah Ta'ala. Supaya jar Allah Ta'ala aku cinta dengan ikam. Supaya Allah Ta'ala menyatakan aku cinta dengan ikam. Barunya mendapatkan mahabbah itu kalau diberikan bujur-bujur dulu. Ibarat kita melamar bibinian, mencintai bibinian tuh bujur-bujur kita ini. Merasakan kecintaan itu dengan binian itu. Nah, aku ini sudah menukarkan ikam ini. Aku apa ikam suruh aku lakukan. Ujar ikam mengingat aku aja terus. Aku ingatkan. Ujar lagiannya, apa aja yang diperintahkan kerjakan. Siang malam disuruh beribadah. Aku aja membuktikan kecintaan. Nah, ini makam orang salikin. Kada lagi mengharapkan surga, mengharapkan pahala. Kada beribadahnya ikhlas. Kada memandang ibadahnya laginya. Tapi benar-benar hatinya tuh tawajuh ilahi anta maksudi waridaka matlubi. Pian ya Allah yang ulun tuju dan karidaan pian yang ulun hendak gapai. Beribadah siang dan malam. Sehingga nanti dibukakanlah oleh Allah Ta'ala hijab namanya. Di mana ujar Allah Ta'ala dia merasakan bagaraknya badiamnya seberatan tu kuntu uhibbuka. Sampai jar Allah Ta'ala tu aku mencintainya sehingga berjalannya dengan aku semuanya dengan aku kata Allah Ta'ala. Artinya dibukakan pintu hatinya di makam mahabbah tadi itu. Nah, bila orang sudah sampai kepada makam mahabbah, berarti orang itu sudah tajalli namanya, sudah bisa merasakan kebesaran Allah Ta'ala, kesempurnaan Allah Ta'ala. Itulah ini kada bisa lagi lupa. Karena orang cinta itu kada bisa lupa lagi. Pian ini kan pasti mengalami dah masa-masa remaja. Bila inya cinta lawan bibinian tu kasau tu kan pelihat nah inya aja nah. Di atas canggang ke sini kayaknya. Oh ya itu aja. Dan bila kada bertamu pasti pian mencari. Bila kada bertamu dia hendak mencari ke mana inya. Asal ada bayangannya aja selamat dah. Nah, orang yang di makam sudah dalam keadaan mahabbah ini asalkan dia menyebut, asalkan dia jaga, pasti sudah nampak orangnya tadi. Maka mahabbah ini kada ada lagi di dalam hatinya itu selain daripada kesempurnaan Allah Ta'ala itu di dalam hatinya. Kesempurnaan sifatnya, kesempurnaan apalnya. Di mana? Di setiap geraknya, di setiap pandangannya, di setiap pendengarannya. Semuanya itu adalah tajali orang yang dicintainya tadi. Nampak sudah seberatan itu kada bisa lupa lagi. Inilah namanya makam wasil ilallah namanya, atau ma'rifatullah, makam ma'rifat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini sudah bujur-bujur hakul yakin. Makamnya itu sudah rasul yakin. Makamnya bujur-bujur keyakinan yang tinggi, ainul yakin namanya. Benar-benar dia sudah melihat. Arti melihat itu bukan melihat keindahan, tapi bila melihat nampak oleh dia. Bila dia gerakan nampaklah yang menggerakkan itu. Bila dia melihat nampaklah yang melihatkan itu. Dalam artian dia ini mesra dengan yang dicintainya tadi. Mesra dengan sifatnya, mesra dengan apalnya, mesra dengan jatnya tadi. Sehingga senantiasa tajali terus di silap garak dan diamnya. Nah, disinilah makamnya Ipah tadi timbul.
Ifah artinya terpelihara, al-imtina'u anis su'ali anil khalqi. Nah, Jasidin inya ini Jasidin malu, bahasa kita tuh meminta dengan makhluk. Kenapa? Sudah yakin deh. Ulun nih bekawan dengan pian pakamalah. Pian nih di hadapan ulun tuh sugih, kaya, mengetahui dengan ulun. Kalau ulun meminta kawin di supan ulun. Kenapa? Karena pian tuh maha mengetahui dengan ulun. Dan pian itu selalu mengetahui keadaan ulun. Mustahil ulun meminta dengan yang lain. Sedangkan yang lain ini juga minta lawan pian. Seperti itulah makam ipah tadi itu. Jadi makam ipah secara jahir dia itu malu meminta. Al-imtina'u anis su'ali minal khalqi. Jarsidin malu inya itu meminta terhadap makhluk. Nanti makam ipah ini pian tinggi nanti makamnya. Makam haya nanti sampai kepada makam malu. Malu itu di mana? Sedangkan dia mengakui akan dirinya aja malu nanti. Malu dia ini dalam beribadah tuh ipah, hatinya sebenarnya benar ipah nanti, terpelihara. Kada kawa hatinya ke lain, pandangannya kada bisa ke lain. Selalu nantiasa itu aja. Bilanya ke lain diketahui tadi, karena sudah diliputi oleh sifat-sifat Allah Taala tadi itu. Sehingganya kada wani. Makanya di makam ipah yang tinggi ini, seseorang itu biasanya banyak berdiam. Banyak berdiam karena malu bukan dengan makhluk, malunya dengan Allah Ta'ala. Malunya dengan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena senantiasa merasakan diliputi terus oleh kekuasaan Allah Ta'ala tadi, dikuasai oleh sifatnya tadi. Hendak begeriti kayak ini supan kadang-kadang inya, malu inya. Nah, seperti ini. Makam yang seperti ini, orang ini tawadu benar orangnya. Waduh, kada ada merasa dirinya harat, kada bisanya merasa dirinya harat. Karena setiap langkahnya mengangkat kakinya, melimbaikan tangannya, dia merasa hadir terus orang yang memberikan kawa itu. Dalam beribadah dia malu, Allahu Akbar, malu. Benar-benar kalau mengangkat Allahu Akbar itu dia benar-benar dirinya tuh kecil di hadapan Allah Ta'ala. Ini sudah makam mahabbah tadi itu. Senantiasa kebesarannya itu meliputi. Kalau dia menyebut Allahu Akbar, benar-benar Allah itu meliputi akannya kebesarannya itu. Sehingga di dalam etikatnya dia melihat, memandang, tidak bisa aku ni bergerak, kada bisa aku ni mengangkat tangan kecuali izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makamnya sudah termasuk makam min aulia sudah ini. Karena perasaannya itu diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala terus. Dan dia itu merasakan kelezatan terus. Merasakan kelezatan. Beda dengan makam yang pertama tadi, makam salikin itu dia belum merasakan kelezatan. Ini senantiasa merasakan kelezatan, kebesaran. Dalam artian orang itu senantiasa fana fillah bakabillah, senantiasa melihat kebesaran, kesempurnaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makam yang luar biasa sudah orang ini. Jadi kalau kita menceritakan ini kan ada habisnya makam ipah ini. Nanti pian akan ditembuskan makam ipah ini sebagaimana pian melihat gerak dan diam pian itu pian malu bisa. Karena apa? Karena tajalinya sifat Allah Ta'ala di gerak kita. Malu kita itu berbicara sesuatu karena kita memakai punya orang. Malu kita ini karena merasa kalam kita ini dimiliki orang. Kada bisa kita membuka mulut ini kecuali izinnya. Kada bisa kita memandang ini kecuali diberikannya pandangan. Sehingga rasa ipah itu setiap tarikan napasnya dia malu menarik napasnya. Karena dia mengetahui dalam tarikan napasnya itu disitulah kenyataan daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di setiap geraknya dia merasakan kebesarannya terus. Disitulah orang ini ipah terpelihara dia. Batinnya terpelihara, suhudnya benar-benar. Inni wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inni wajhatu. Setiap geraknya ini wajhatu. Aku hadapkan zahir dan batinku. Wajhatu wajhiya lilladzi fataras sama, kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bukan di waktu sembahyang aja itu. Di luar sembahyang sama. Ini wajhatu wajhiya lilladzi terus. Setiap dia tuh menghadapkan dirinya kepada orang yang menjadikan langit dan bumi, termasuk dirinya. Hanifan muslimah, dalam keadaan tunduk terus. Tunduk terusnya dikuasai orang. Malu. Karena apa? Karena setiap pandangannya, setiap geraknya dia melihat kebesaran Allah Ta'ala. Sehingga dia hanifan muslimah, dalam keadaan tunduk terusnya. Tunduk. Lejat. Dia merasakan kebesaran Allah Ta'ala tadi itu. Tiada terkira kelejatannya itu. Jadi senantiasa di dalam geraknya, diamnya dia selalu tajali kesempurnaan itu.
Tidak ada yang tidak sempurna. Hanifah muslimah, dalam keadaan dia itu menyerahkan dirinya secara zahir dan batinnya. Musliman, hanifah muslimah, tunduk, musliman, menyerahkan. Sudah tunduk, menyerahkan lagi dirinya. Tunduk itu karena melihat kebesaran. Dengan melihat kebesaran itulah dia menyerahkan dirinya. Zahir dan batin kadang mengakui lagi. Bahkan sedikit pun dia bergerak itu kadang mengakui lagi. Musliman, hanifah musliman, wa ma ana minal musyrikin. Kadada sedikit pun dia memusyrikan, menserikatakan aku yang bergerak, aku nang berpandir, aku nang melihat, aku nang beribadah. Kadada hanifah muslimah wa ma ana minal musyrikin. Tidak adalah aku ini termasuk orang nang menyekutukan Allah Ta'ala. Arti menyekutukan dia ada akuan. Kadada bisi akuan lagi. Nah, ini sempurnalah namanya ifahnya tadi. Nah, ini setiap geraknya sudah dalam keadaan ifah, dalam keadaan wajhatu wajhiya lilladzi bujur, bukan beribadah ya, bukan di waktu sembahyang aja. Hanya nang wajhatu wajhiya lilladzi tadi. Nah, itu kita nanti mengamalkannya, musahadahnya itu di setiap gerak kita, di setiap duduk kita, di setiap berjalan kita. Per detik kita mengamalkannya itu sehingga benar-benar tajali yang mendapatkan makam mahabbah tadi. Amalannya itu aja, ini wajhatu wajhiyal ladzi fataras sama hanifan muslimah wa ma ana minal musyrikin. Artinya itu adalah penyerahan diri dalam keadaan musyahadah, dalam keadaan musahadah. Zahir dan batin tundukkan, zahir dan batin serahkan kepada Allah Ta'ala. Kadada akuan ilallah, 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 ilallah. Yang dilihat ini kada mewujud kecuali dilihatkan Allah Ta'ala. Bergerak, digerakkan kecuali timbul karena digerakkan oleh Allah Ta'ala. Sehingga nanti sempurnalah, mesralah sifat-sifatnya tadi dengan sifat Allah Ta'ala. Sehingga tajalilah di setiap geraknya tadi kesempurnaan itu afal, kesempurnaan sifat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa berilah. Ini Pak Kamal ini kalau dibicarakan semalaman kada mau habis. Karena setiap kita membicarakan dia akan timbul. Setiap kita bicarakan dia akan sirnya akan terbuka. Setiap kita bicarakan rahasianya akan timbul dengan kita. Dan kita semakin mesra, semakin asik terus membicarakan ini walaupun satu malam. Karena setiap kita menggerakkan maka disitulah timbul sirnya. Setiap kita mengucapkan maka disitulah timbul sirnya, rahasianya, kesempurnaannya tadi. Kalau kita mesra. Sama. Nah, wa alamatul yakin wal ifatu alamul yakin huwa i'tikadu an Allah Ta'ala qadirun ala kulli syai'in wa rajaka kulli hayawanin. Nah, orang yang sudah ifah ini makamnya sudah makam tajrid. Makamnya sudah makam tajrid. Kalau orang sudah wasil makamnya makam tajrid. Dia sudah yakin bahwasanya Allah Ta'ala itu kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Kada ada laginya berharap dengan makhluk. Wa rajaka kulli syai' hayawanin. Dan yakin dia bahwasanya Allah Ta'ala itu kada pernah tersalah memberi rezeki. Karena sudah diberitahu tadi kebesaran sifat ilmu Allah Ta'ala sudah nampak dengan dia. Nah, ini orang yang melalui makam syariat lah, makam tarikat, makam hakikat sampai mencapai makam ma'rifat, sehingga di makam ma'rifat tadi dia memperoleh makam ifah mahabbah tadi. Ifah baru dia ditimbulkan yakin yang sebenarnya, maka orang itu masuk ke makam tajrid namanya. Nah, dan jangan heran kalau orang sudah di makam ini, kenapanya kada begawi aja, sugi aja. Itu karena dia makamnya sini dah. Sudah makamnya Ra'sul Yakin, paling tinggi sudah keyakinannya. Dia yakin, amun kita ni kada beribadah kada, apa kada, bayakin dia dengan Allah Ta'ala, bujur bayakin pian itu. Siapa menyalahkan? Cuma makam kedudukan batiniah kita ni ngarannya ya yakinan masih, bukan yakin yang sebenarnya. Karena yakin yang sebenarnya itu apabila kita sudah mencapai wasil kepada Allah Ta'ala, itu baru yakin yang sebenarnya. Kalau kita ni aku yakin ya Allah Ta'ala ni, tapi belum mengerti lagi seperti apa kudrat itu, belum dinampakkan seperti kita, itu yakin buta masih kita namanya. Bisa aja itu terjadi dengan siapa aja bisa terjadi. Nah, tapi imbah itu ampe ada yakin. Maksud kita ini adalah bakabillah fanafillah, senantiasa keyakinan itu kada pernah lepas. Amun hari ini yakin, esok gelisah tuh kada yakin lagi. Orang yang di makam ini dia kada memikirkan esok, kada memikirkan malam ini apa, kada memikirkannya. Esok kada dipikirkannya. Yang dipikirkannya itu dia itu melihat itu bang sudah terjadi. Jadinya kada perlu lagi menolong tadi berdampingan dengan Pak Kamal nih.
Mana ulun memikirkan jagar isuk bila ka warung. Bus ada. Bus ini maka tahu ulun ni lapar tahu pian. Jatah ulun tuh ada di kantong pian sudah. Jatah kita ini ada di kantongnya Allah Ta'ala, bahasanya mustahil. Kita salah pulang orang nafsirakan Allah Ta'ala berkantung jar. Ada maksudnya di dalam kudrat iradatnya tuh kita sudah nampak dilihatakan kita. Alhamdulillah. Ini artinya punya kita, nah sudah kita melihat di dalam kekuasaan Allah Ta'ala itu, di dalam waktu kita mesra dengan sifatnya itu, kita sudah yakin bahwasanya seluruh makhluk ini tidak ada yang luput dari kudratnya itu. Sampai di gerak kita sudah yakin bahwasanya gerakku ini tidak bergerak kecuali digerakkannya. Kenapa? Karena nampaknya tadi kudratnya di gerak kita tadi itu. Itulah yang menjadikannya yakin. Kada mungkin artinya aku nih kada makan. Itu kada dia mikir akan makan. Karena biasanya orang pencinta ini yang penting melihat yang dicintainya. Kada perlu perutnya. Itu sudah utama sudah. Orang pencinta ini. Makanya syaratnya orang itu mendapatkan mahabbah banyak berlapar dulu. Banyak lapar dulu, puasa banyak, berujilah, beribadah banyak dulu, banyak berlapar. Namun di 3 jam makan, di 3 jam makan. Apabila beribadahnya guring ya. Di antaranya lah, mudahan kita mencapai makam yang sampai ke makam itu tadi. Jadi wa alamatul yakin wa i'tiqadu an Allah Ta'ala kadirun ala kulli syai'in wa rajaka kulli hayawanin ma'a i'tiqadi anna rizqa. Nah ini makamnya makam orang yang makam asbab pulang. Anna rizqa la yasilu ilahi illa bisauqillahi ta'ala. Ini tetap aja makamnya seperti itu. Makamnya tadi itu. Amun kita makamnya makam asbab itu berbeda, berusaha baru dapat rezeki, itu makam kita asbab namanya. Kalau makam sudah yakin ini punya meyakini bahwasanya rezeki itu kayak apapun itu kada bisa sampai kecuali atas izin Allah Ta'ala, anugerah Allah Ta'ala. Jadi kada bisa lepas rezeki itu dengannya. Artinya rezeki ini tetap ada terus dengan kita itu. Wajib kita itu meyakini kalau sudah masuk ke makam hakikat inilah. Karena bila kita kada yakin berarti kita itu kada menafikan, artinya kada meyakini bahwasanya sifat Allah Ta'ala itu bersifat ilmu, mengetahui. Bahkan di Quran kan disebutkan wa ma min dabatin fil ardi illa Allahu rizqah. Kada ada rezeki di muka bumi ini makhluk kayak apapun seberataan itu sudah dicukupkan oleh Allah Ta'ala. Ujar orang bahari amunnya habis rezekinya matinya. Habis sudah rezekinya tuh. Ini nah itu ada terus. Tapi ingatkanlah kalau belajar ilmu hakikat nih pian masuk ke dalam hakikat jangan dicampur-campur dengan syariat kena. Syariat itu tetap aja makamnya di hakikat, tetapi hakikatnya jangan dicampur-campur ke syariat. Dalam artian keyakinan kita sudah mantap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kuasa, imbah itu kita lamahkan pulang dengan perkataan dan perbuatan kita. Amun kada begawi ya kada hadapan sugih, kada dapat rezeki, itu maknanya keyakinan kita sudah mantap, diturunkan namanya keyakinan kita, turun ke makam asbab namanya. Makanya kalau orang itu sudah naik levelnya di makamnya inilah nyaman sudah. Kada berusaha nyaman deh ini. Kada berusaha nyaman dah, itu sudah masuk namanya ke makam tajrid. Ke makam tajrid cukup rezekinya, apa aja dikehendakinya ada sudah. Imbah tu inya ni anak bebulik berusaha aja aku nih jah. Nah berarti itu menurunkan derajatnya, asalnya di makam tajrid turun ke makam asbab namanya. Tabulikinya. Maka kada mau berhasil biar. Kada mau berhasil. Nah itu. Karena apa tadi? Asalnya bagus sudah diberikan Allah Ta'ala, hatinya kosong dengan Allah Ta'ala di makam yakin tadi. Itu panjang pulang kisahnya gitu. Kenalah makam-makam kedudukan orang di makam asbab dan di makam tajrid tadi itu. Warasul yakin at-taqwa, dan bermula jersidin rasul yakin adalah raksu, artinya kepalanya itu daripada keyakinan adalah takwa. Apa itu takwa? Al aslu yakin al imtisalu awamirillah wajtidabin nawahi. Kita itu dapat melaksanakan atau memperoleh keyakinan tadi adalah dengan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Artinya syaratnya seperti itu. Untuk mendapatkan mahabbah makam yang tinggi tadi, makam wasili ilallah tadi, salah satu syaratnya adalah mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi kalau orang mengaku ma'rifah kada bersembahyangan itu kada mungkin. Kada mungkin. Kada berpuasaan kada mungkin.
kada mungkin. Kada banyak berzikir, kada mungkin. Karena ajar sidin semalam tuh makam mahabbah itu harus dilalui satu makam syariat, menjalankan perintahnya. Makam tarikat beribadah yang banyak. Makam tarikat itu beribadah yang banyak dengan ilmu dan beramal. Nah, itulah hanyar mencapai ma'rifat. Kalau kita belajar ilmu ma'rifat saja kada diamalkan, kada mungkin mencapai ma'rifat. Kada mungkin. Kecuali itu adalah izin Allah Ta'ala, sudah takdirnya Allah Ta'ala kita mencapai ma'rifat. Seperti itulah. Kita sembahyang nih. Nyata kita sudah melakukan sembahyang. Apakah di dalam sembahyang itu kita merasakan kemarifatan? Banyak ya sebaris ini belum tentu ada yang merasakan kemarifatan. Artinya merasa hadir Allah Ta'ala, anta budaka annaka tara fa ilam tara fa innahu yara. Yang wajah tuwajhi tadi belum tentunya merasakan itu. Ya sekedar sembahyang aja. Artinya walaupun kita melaksanakan perintahnya belum tentu diberikan zauq, perasaan dekat dengan Allah Ta'ala. Bila kita tuh beribadah, habis berzikir kah, habis beribadah apakah, sembahyang kah, baca apakah, apabila kita itu merasakan lezat, itu tandanya ibadah kita itu diterima. Dan itu tanda kema'rifahan kita terhadap Allah Ta'ala. Tanda kita itu waktu mengerjakan itu, tanda kita itu hadir Allah Ta'ala. Dalam artian kita bisa tawajuh dengannya, merasa nyaman, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang kita hati-hati itu, orang itu dicabut kelezatan ibadah, kelezatan menuntut ilmu, kelezatan menyampaikan ilmu, itu dicabut Allah Ta'ala, hambar kita. Hambar kita menuntut ilmu, hambar, mendengarkan dia cuma rasa hambar. Itu bahaya, itu bahaya, itu ditarik oleh Allah Ta'ala, berarti ditutup oleh Allah Ta'ala akan kelezatan-kelezatan di waktu kita melaksanakan ketaatan tadi. Nah, apabila sudah yang kayak itu tadi, rasul yakin, aslul yakin, imtisalu amairillah wajtidabin nawahi waridha bi takdirillah. Pasti ada orang kalau sudah makamnya diyakin bujur, itu pasti ridho dah dengan ketetapan Allah Ta'ala. Kita boleh berusaha sama, menuntut ilmu sama, gawian sama, tapi ketenangan belum tentu sama. Walaupun bos kita sama, gaji sama, waktu turun sama, begawi, belum tentu ketenangan kita peroleh itu sama. Begitu juga berusaha pagi sampai malam, berusaha malam sampai subuh, bisa aja kada berhasil. Kenapa? Karena semuanya itu adalah bitakdirillah. Ridho aja kita dengan apa yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Nah, orang yang sudah makamnya yang tadi sampai kepada wasilillah tadi, apa yang ada ridho aja. Semuanya itu dia sadar, dia mengetahui seberataan itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kada dikarasi bahimat-himat, kada bisa. Iya, jar guru, biar kem siang malam berusaha. Amun rezeki kem hari itu 100 ribu. Kalau orang itu misalnya berdiam ya, rezekinya sudah 100 ribu di waktu itu ya 100 ribu, walaupun nya kada begawi, karena sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Tetapi sebagai hamba kita ini insan yang lemah dan tidak mengetahui takdir yang ada di setiap gerakan kita, di setiap tarikan napas kita ini, maka kita itu berusaha dan berdoa. Nyatakan, jangan meninggalkan, karena kita kada tahu takdirnya. Siapa tahu dengan kita berdoa pas dengan takdir kita tadi, ya Allah minta emas sekilo, ada orang mantari emas sekilo, pas misalnya dengan kita berdoa tadi, takdir tadi pas dengan kita berdoa tadi. Nah, itulah menunjukkan sifat kelemahan kita, dalam artian kita meyakininya, tetapi takdir itu kita kada tahu yang terjadi dengan kita ini. 1 detik, 2 detik, 3 detik, sehari, 2 hari, tidak tahu. Sejam, 2 jam, tidak tahu apa yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala dengan kita. Makanya di dalam setiap beribadah kita ada raja, ada khauf namanya. Senantiasa mengharap kepada Allah Ta'ala untuk diterima ibadah tadi, dan takut bahwasanya ibadah tadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hati kita ini senantiasa bertakluk dengan Allah Ta'ala, senantiasa bergantung dengan Allah Ta'ala. Itulah awal nanti kita akan mendapatkan keyakinan yang tamam, keyakinan yang sempurna, insyaallah. Sampai di sini ada bertanya dulu, silahkan, karena ini mungkin terakhir kita pengajian. Minggu depan kita insya Allah libur sudah. Adakah? Ada yang apakah ketika kita berzikir kemudian mungkin ada tata cara yang salah mungkin dalam kita berzikir itu,
Apakah itu bisa mengakibatkan misalnya sakit ke fisik kita, mungkin atau jantung kita terasa apalah, karena kan salah tata cara ataupun kaifiat berzikirnya ini. Apakah bisa begitu? Terima kasih. Iya. Kalau kafiat zikir kan di Al-Qur'an disebutkan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Setiap orang berzikir itu pasti membawa ketenangan di dalam hati kita. Pasti dalam ketenangan dalam hati kita. Cuma kita itu kalau berzikir kada husul lalu kada menjadikan ketenangan. Kada hadir tadi seperti ulun tadi kada merasakan kelezatan. Lalu apakah kita berzikir itu ada berefek dengan diri kita? Nah, itu apabila di dalam diri kita ini ada sesuatu, artinya sesuatu itu entah itu makhluk lain lah, anggaplah ulun nyambar seperti itu berefek dengan kita. Itu kadang-kadang kita itu kalau berzikir itu kita terasa kada nyaman dulu, sakitan awak kita. Itu sebenarnya penolakan itu bukan dari diri kita, tetapi ada makhluk lain yang di dalam diri kita ini yang mesti keluar. Itu pian harus kerasi terus itu, dikerasi terus sampai dia kita tuh merasakan lezat. Kadang kita ini anak berzikir belum lagi anak mengucap la ilaha illallah menguap dah. Habis itu sakitan awak kita, belum kita berzikir. Nah, itu seperti itu. Jadi kadang ada efeknya. Adapun zikir yang khusus misalnya menjalani tarekat itu memang ada tata caranya tersendiri. Nah, sebelum berzikir, ketika berzikir dan sesudah berzikir ada tata caranya. Di antaranya itu kan kita beristighfar, di antaranya sebelum kita berzikir. Yang kedua, menghadirkan hati ilahi anta maksudi waridaka matlubi. Yang ketiga yaitu ketika kita berzikir kita menghadirkan benar-benar kita tadi merasakan diri kita bukan kita yang berzikir, tetapi berzikir itu atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu ketika kita habis berzikir, kita itu mesrakan zikir tadi dengan diri kita. Kita lihat, kita musahadahkan, artinya makna zikir itu meliputi akan diri kita. Dengan napas kita kah? Dengan kita memandang diri kita dan kita merasakan akan zikir tadi waktu kita habis berzikir tadi. Dipandangi diri kita, namanya ditapakurakan lagi, dimesrakan lagi dengan pandangan kita, bukan dengan mulut saja, tetapi dengan pandangan kita, dengan ditapakurkan gerak dan diam kita tadi. Yang kelima biasanya kalau habis berzikir itu diusahakan jangan minum. Habis kita berzikir itu supaya zikir itu benar-benar rasap dengan kita. Macam-macam lagi dapat amal caranya lah. Caranya tuh kada bisa kalau menjelaskan secara gamblang di sini. Cuma kalau ada epiknya itu biasanya kalau ada penyakit non medis atau gangguan itu pasti kita awal berzikir itu merasa sakitan awak kita. Sakit awak kita, susah malas kita berzikirnya, berat kita mengucapkannya. Nah itu kita karasi. Ibarat itu membuang karak di diri kita ini, dibuangi. Itu. Nah, itu insya Allah akan mendapatkan kelezatan. Insya Allah dalam berzikir. Insya Allah. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk berzikir khusus itu, pian harus belajar dengan guru. Nah, dengan guru yang ahli, dalam artian kita itu biasanya mengambil namanya baiat tarikat dengan seseorang mursyid, murabi mursyid, sehingga beliau mengetahui penyakit-penyakit zahir dan batin kita, sehingga kita bisa wasil kepada Allah Ta'ala. Itu lebih utama adalah berzikir, mengamalkan ibadah itu dengan di bawah bimbingan murabi mursyid kita. Insya Allah wasil, insya Allah. Mudah-mudahan manfaat, minta ridha, minta halal dengan pian seberataan. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al garami. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al garami. Ya Rabbi bil Mustafa idana waghfir lana ma madha ya wasi'al garami. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana bir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, bi husnil khatimah. Malam ini habis sisa pengajian di rumah.